Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajelis di masjid ini, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari Sirah Nabawiyah, itu kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada bab tentang langkah-langkah awal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Di antaranya kemarin kita sebutkan beliau membangun Masjid Quba, ya, merupakan masjid pertama yang beliau bangun. Kemudian setelahnya beliau membangun Masjid Nabawi. Kemudian juga setelahnya beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor, ya, mempersaudarakan para sahabat dari kalangan Muhajirin dengan para sahabat dari kalangan Ansor. Kemudian kita akan lanjutkan pasal berikutnya atau langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah beliau menetap di kota Madinah. Disebutkan di sini oleh penulis, ta'sisul mujtama' al-islami wal ummah al-islamiyah, yaitu membangun masyarakat Islami dan umat Islam. Ya, beliau mulai membangun masyarakat Islami, membangun umat Islam, ya, merintis daulah Islamiyah di kota Madinah, ya, negeri Islam yang memiliki aturan tersendiri, ya, masyarakat Islam yang memiliki aturan tersendiri, yang tentunya berlandaskan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini tentunya salah satu langkah yang sangat penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini, kanat hadhil muakhat rabtan baina fardin minal muhajirin wa baina fardin minal ansar. Maka setelah terjadi ikatan persaudaraan, setelah Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar, wa haitsu innal muslimina saru ba'da ijtima'ihim bil Madinah ummatan mustaqillatan, dan setelah kaum muslimin berkumpul di kota Madinah, baik dari kalangan Muhajirin maupun kalangan Ansar, maka jadilah kaum muslimin menjadi suatu umat yang tersendiri, ya. Mereka memiliki wilayah sendiri. Mereka berkumpul di suatu wilayah, itu kota Madinah. Faqad kanu fi hajatin ila tanzimin ijtima'iyyin. Maka mereka butuh adanya aturan dalam bermasyarakat, aturan dalam membangun masyarakat Islam, masyarakat madani, ya, yang sering disebut dengan masyarakat madani. Ya. Maka harus ada peraturan tentunya, karena kaum muslimin sekarang sudah berkumpul dan memiliki wilayah khusus, ya, memiliki wilayah tersendiri. Maka mereka butuh kepada peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan mereka dalam bermasyarakat. Wa ila ta'rifin bil wajibat wal huquq al ijtimaiyah
Dan kaum muslimin juga butuh untuk mengetahui bagaimana kewajiban-kewajiban hak-hak mereka dalam bermasyarakat. Wa ila ibrazin nuqat allati taj'aluhum ummatan wahidatan mustaqillatan 'anil akharin. Dan agar mereka bisa menampakkan ciri-ciri khusus, ya, menampakkan syiar-syiar Islam, yaitu menjadikan mereka sebagai suatu umat tersendiri yang ini berbeda dengan umat-umat yang lainnya. Maka wa kanat fil Madinah ta'ifatan ukhrayani siwal muslimin. Dan perlu diketahui jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika itu yang tinggal di kota Madinah itu tidak hanya kaum muslimin. Yang tinggal di kota Madinah ketika itu tidak hanya kaum muslimin, tidak hanya para sahabat dari kalangan muhajirin maupun ansar. Namun juga ada dua kelompok lain, ya, dua golongan lainnya yang juga ikut tinggal di kota Madinah. Takhtalifani anhum fil aqidah wad din wal masalih wal hajat wal awatif wal muyul. Yang berbeda, yang kedua golongan ini berbeda dengan kaum muslimin dari sisi akidah, agama, ya, dari sisi kemaslahatan, kebutuhan, ya, tujuan dan yang lainnya, kepentingan dan yang lainnya. Wahumul musyrikun wal yahud. Siapa mereka? Yaitu kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi. Ya, jadi ada kaum musyrikin yang juga tinggal di kota Madinah. Ya, begitu pula juga ada segolongan atau beberapa golongan orang-orang Yahudi yang juga tinggal di kota Madinah. Yang juga sebagaimana pernah saya sampaikan kalau tidak salah sebelumnya, ya, ketika orang-orang Yahudi mereka mengetahui dari kitab suci yang ada pada mereka, dari kitab Taurat yang ada pada mereka, disebutkan di dalam kitab Taurat bahwasannya ciri-ciri tempat yang disitulah akan diutus Rasul yang terakhir, maka itu menunjuk kepada atau mengarah kepada kota Yathrib atau kota Madinah. Maka akhirnya mereka pun sembari menanti diutusnya Rasul yang terakhir ini, mereka akhirnya banyak yang tinggal di sekitar kota Madinah. Akhirnya mereka pun hingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mereka pun ada sebagian di antara mereka yang masih tinggal di kota Madinah. Tapi ternyata mereka setelah benar-benar diutus Rasul yang terakhir ini, kebanyakan dari mereka tidak mau beriman. Padahal sebelumnya mereka sudah menanti-nanti, ya, Rasul yang terakhir yang telah disebutkan di dalam kitab suci mereka, bahwasanya mereka akan beriman kepada Rasul tersebut dan mereka akan memerangi kaum musyrikin bersama dengan Rasul tersebut. Ini awalnya mereka senantiasa mendengung-dengungkan hal tersebut kepada kaum musyrikin. Ini sering mereka sebutkan di hadapan kaum musyrikin. Ya, intinya mereka memberikan ancaman. Ya, lihat saja nanti kalau sudah diutus seorang Rasul yang terakhir, kami akan memerangi kalian bersama Rasul tersebut. Tapi akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Setelah mereka mengetahui ternyata Rasul yang terakhir bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan Bani Ismail, bukan dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam, sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya, ya, sebagaimana Nabi Musa, Nabi Isa dan yang lainnya. Tapi yang diutus ternyata seorang Rasul dari kalangan Bani Ismail, anak keturunannya Nabi Ismail alaihissalam, yang merupakan cikal bakal bangsa Arab. Maka karena sebab itulah, ya, karena kesombongan dalam diri mereka, mereka menganggap bahwasanya Bani Israel, ya, kelompok mereka atau golongan mereka
Itu yang paling berhak untuk mendapatkan kemuliaan dengan diutusnya Rasul yang terakhir dari kalangan mereka. Maka karena kesombongan dan fanatisme yang ada pada diri mereka, akhirnya mereka pun menolak kebenaran yang sudah jelas-jelas mereka mengetahuinya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahlul kitab itu sangat mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Subhanallah. Jadi tidak hanya sekedar pernah mendengar, tapi mereka dapati dalam kitab suci mereka sudah dijelaskan dengan gamblang siapa namanya, bagaimana ciri-cirinya, di mana diutusnya. Ya. Tapi dengan kebenaran yang sangat jelas seperti itu, tetap mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi karena kesombongan dan fanatisme mereka. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi ada sekelompok kaum musyrikin yang juga tinggal di kota Madinah. Begitu pula orang-orang Yahudi. Ya, nanti orang-orang Yahudi di sini yang tinggal di kota Madinah itu ada 3 kabilah, atau ada 3 golongan dari orang-orang Yahudi. Ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Nanti yang akan akan disebutkan nanti 3 kelompok orang-orang Yahudi ini nanti, bagaimana sepak terjang mereka, bagaimana kejahatan mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Yang akhirnya nanti seluruhnya itu akan diusir dari kota Madinah. Ya, diusir dari kota Madinah. Tapi di sini karena ketika itu di awal membangun kota Madinah, membangun masyarakat Islam, di sana juga ikut tinggal 2 kelompok ini, kaum musyrikin dan juga orang-orang Yahudi, maka tentunya kaum muslimin pun harus hidup berdampingan dengan mereka. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam itu agama yang tidak toleran, itu keliru. Salah besar. Justru Islamlah yang mengajarkan toleransi yang sebenarnya dalam sejarah umat Islam. Lihat bagaimana ketika kaum muslimin menguasai kota Madinah, kaum musyrikin yang ikut tinggal di sana dan orang-orang Yahudi yang ikut tinggal di sana, apakah kemudian dibunuh, disiksa, ditindas, dizalimi? Tidak. Bahkan nanti Rasulullah SAW membuat peraturan seadil-adilnya yang mengatur bagaimana kehidupan kaum muslimin berdampingan dengan orang-orang kafir tadi, tanpa menzalimi mereka sedikit pun, asalkan mereka tidak memerangi Islam dan kaum muslimin. Ya. Jadi kalau mau mengajari Islam tentang toleransi itu keliru. Justru Islam agama yang paling toleran, agama yang paling mengedepankan kedamaian dan keadilan. Tinggal kita saja yang mau mengenal Islam lebih dalam ataukah tidak. Bahkan banyak kaum muslimin yang akhirnya termakan syubhat-syubhat seperti ini. Ujaran-ujaran dari orang-orang yang membenci Islam. Akhirnya kaum muslimin yang mereka notabene awam terhadap agama mereka sendiri, mereka tidak mengenal agama mereka sendiri, akhirnya termakan ucapan-ucapan orang-orang seperti itu. Akhirnya timbullah keraguan dalam diri mereka tentang kebenaran agama Islam. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara faidah kita mempelajari kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa benar-benar mengenal Islam secara utuh. Inilah Islam yang dahulu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang penuh dengan keindahan, penuh dengan keteraturan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan keadilan.
ya, yang dahulu pernah menguasai sebagian besar wilayah di muka bumi. Bahkan dikatakan umat Islam dahulu pernah menguasai sepertiga dari wilayah di muka bumi. Itu dahulu ketika Islam benar-benar diamalkan, benar-benar dijadikan pedoman hidup oleh kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian disebutkan di sini selanjutnya fa'aqada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima bainal muslimin mitsaqan wa fima bainahum wa bainal musyrikin wa fima bainahum wa bainal yahud mitsaqan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian di antara kaum muslimin sendiri. Begitu pula Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, begitu pula dengan orang-orang Yahudi. Dibuatlah perjanjian, ditulis di atas di atas lembaran-lembaran, dan disepakati oleh semua pihak. Wa kataba bidzalika kitaban qarrara fihi, dan ditulislah perjanjian ketika itu antara kaum muslimin dan juga kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi, antara orang-orang yang beriman, antara kaum muslimin yang sudah beriman ketika itu dan antara orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi. Berikut ini beberapa poinnya disebutkan di sini. Yang pertama, annal mu'minina wal muslimin. Maka kita bisa melihat di sini bagaimana indahnya agama Islam. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak menzalimi orang-orang kafir yang ikut tinggal di kota Madinah. Poin yang pertama, annal mu'minin wal muslimin min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum annahum ummatun wahidatun min dunin nas. Poin yang pertama, bahwasannya kaum mukminin dan kaum muslimin baik dari Quraisy, ya, dari kalangan Quraisy, maksudnya kaum muhajirin yang hijrah ke kaum Quraisy yang hijrah ke Madinah, wa Yathrib, maupun dari penduduk asli kota Madinah yaitu kaum Ansar, wa man tabi'ahum falahiqa bihim, maupun yang lainnya, golongan-golongan yang lainnya yang ikut, yang beriman, yang kemudian bergabung bersama kaum muslimin dan berjihad bersama kaum muslimin, maka mereka semua adalah ummat wahidah, umat yang satu, ya, min dunin nas, yang terpisahkan dari umat-umat yang lain, ya. Artinya umat tersendiri yang memiliki aturan-aturan tersendiri. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, wa anna ada diyatihim wa fidaa asirihim wa bainal mu'minin yakunu hasbal urf as-sabiq. Adapun pelaksanaan diat, ya, diat itu tebusan, ya, terhadap suatu perbuatan kejahatan seperti pembunuhan, ya. Jadi diat yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin maupun fida itu tebusan bagi tawanan kaum muslimin, ya, ketika ada seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, maka dibayar fida untuk menebus tawanan tersebut. Maka pelaksanaan atau pembayaran penunaian diat maupun fida di antara kaum muslimin, maka itu dilakukan dengan bergotong royong, saling membantu, ya, di antara kaum muslimin, di antara orang-orang yang beriman. Sebagaimana ini berlaku sebagaimana ini sudah biasa dilakukan sebelumnya. Maka kaum muslimin saling memberikan pertolongan, saling membantu satu dengan yang lainnya.
Wa annahum yansurunal mu'minina fil fida' wad diyah. Maka kaum muslimin itu saling membantu, ya, membantu saudaranya dalam pelaksanaan diat maupun fida tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, wa annahum yaqumuna diddal mufsid wal baghi wal zalim kaida wahidah walau kana walada ahadihim. Kemudian poin yang ketiga, bahwasannya mereka kaum muslimin, ini masih kaitannya dengan antar sama kaum muslimin, ya. Bahwasannya kaum muslimin itu sama-sama bersama-sama melakukan perlawanan kepada siapapun yang hendak melakukan kerusakan, ya, atau yang hendak melakukan pembangkangan, ya, memberontak, ataupun orang-orang yang hendak melakukan kezaliman di tanah Madinah, ya, di kota Madinah, dengan satu tindakan yang satu, artinya bersatu kaum muslimin untuk memerangi semua ini. Walau kana walada ahadihim, walaupun pelakunya itu dari kalangan kaum muslimin sendiri. Ya. Kalau seandainya ada seseorang dari kalangan kaum muslimin yang hendak melakukan kerusakan, yang hendak melakukan pemberontakan, maupun hendak melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman, maka itu akan dicegah, diperangi, ya, dilawan, ya, tidak peduli walaupun dia termasuk kalangan kaum muslimin sendiri. Ya. Nah, dia tidak pandang bulu, kalau memang itu keliru, itu kesalahan, maka harus ditegakkan keadilan. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, wa annahu la yuqtal mu'minun la yaqtulu mu'minun mu'minan bikafirin wa la yansuru kafiran ala mu'minin. Kemudian poin yang keempat, tidaklah boleh seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya demi orang kafir. Ya, demi orang kafir. Misalnya seorang mukmin dia memiliki perjanjian damai dengan seorang kafir, ya, atau sekutunya, ya. Dia bersekutu dengan orang kafir, kemudian orang mukmin ini pun membunuh saudaranya sama mukmin, ya, hanya disebabkan hubungannya dengan orang kafir ini, maka ini haram, dilarang. Wala yansuru kafiran ala mukmin, dan tidak boleh seorang mukmin menolong orang-orang kafir atas orang-orang yang beriman, untuk menindak orang-orang yang beriman. Ya. Artinya tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Ini tentunya akan merusak persaudaraan maupun persatuan di antara kaum muslimin. Kemudian yang kelima, wa anna zimmatallahi wahidah fayujiru alaihim adnahum. Yang kelima adalah perlindungan Allah itu satu untuk seluruh kaum muslimin, maka mereka akan dilindungi oleh mereka yang paling dekat hubungannya. Maka setiap muslim akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya perlindungan Allah Subhanahu wa taala itu berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Ya. Dan siapapun yang membutuhkan pertolongan, maka itu orang-orang terdekatnya mereka harus yang paling siap untuk memberikan pertolongan. Kemudian yang keenam, wa anna man tabi'al muslimin minal yahud falahun nasru wal uswah. Barang siapa dari kalangan Yahudi yang kemudian mengikuti kaum muslimin, ya, artinya dia ikut bergabung bersama kaum muslimin, maka dia berhak untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Entah dia masuk Islam atau dia bergabung bersama kaum muslimin, walaupun masih di atas agama Yahudi, maka dia layak mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari kaum muslimin. Kemudian yang ketujuh, wa anna salmal muslimina wahidah, bahwasannya
silmal muslimina wahida, perdamaian dari kaum muslimin itu satu. Ya, dianggap satu kesatuan. Jadi ketika ada seorang muslim yang berdamai dengan orang-orang kafir, maka itu dianggap berlaku bagi seluruh kaum muslimin yang lain. Ya. Ketika ada seorang muslim yang melindungi, memberikan jaminan perlindungan kepada orang kafir, maka seluruh kaum muslimin berhak atau wajib untuk menghormati perkara tersebut. Ya, maka seluruh kaum muslimin yang lainnya wajib untuk melindungi memberikan perlindungan kepada orang kafir. Inilah keadilan Islam. Ya. Dan ini menunjukkan akan kehormatan seorang muslim. Kehormatan seorang muslim. Selama orang kafir yang dilindungi tadi bukan orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin tentunya. Ya. Bukan termasuk orang-orang kafir yang menampakkan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Kemudian poin yang ke-8, wa anna man qatala mu'minan qasadan yuqtassu minhu. Barang siapa dari kalangan orang yang beriman, ya, siapapun mukmin yang membunuh mukmin yang lainnya, atau siapapun yang membunuh seorang mukmin, ya, baik itu dari kalangan orang yang beriman sendiri, dari kalangan mukminin sendiri, atau dari kalangan orang-orang kafir, ya, siapapun yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia akan mendapatkan qisas, ya, akan ditegakkan qisas baginya. Ya, ada hukum qisas baginya. Kalau dia membunuh seorang mukmin, maka konsekuensinya dia juga harus dihukum mati, ya, jiwa dengan jiwa. Illa, kecuali an yardha waliyul maqtul, kecuali ahli waris atau wali keluarga korban itu meridhoi, artinya memaafkan dan meridhoi tidak perlu ditegakkan qisas, ya. Maka syariat qisas yang berlaku dalam Islam itu seperti ini bentuknya, ya. Ketika ada seorang mukmin yang dibunuh, maka ahli warisnya atau keluarganya, ya, wali dari korban tadi itu berhak menuntut ditegakkannya qisas kepada pemerintah kaum muslimin. Kalau keluarganya menuntut seperti itu, maka harus ditegakkan qisas. Anak keluarganya berhak untuk menuntut hal tersebut, ya. Tapi kalau keluarga korban itu merelakan, memaafkan, tidak perlu ditegakkan qisas, maka nanti ada syariat diyat, ya, membayar diyat, dicukupkan dengan membayar diyat, membayar tebusan atau membayar ganti rugi istilahnya, ya, yang dibayarkan oleh pelaku pembunuhan tadi kepada keluarga korban, ya. Dan diyat yang ditetapkan Islam itu pernah saya sebutkan sebelumnya, kalau tidak salah. Berapa Pak diyatnya? Berapa? Ibu-ibu ada yang ingat? Diyat pembunuhan berapa? 100 ekor unta, 100 ekor unta. Walaupun ada rinciannya, ya, ada rincian-rinciannya, tapi secara umum itu 100 ekor unta ketika seorang mukmin dibunuh, ya. 100 ekor unta ini tentunya jumlah yang besar, ya. Kalau kita rupiahkan, kalau satu unta itu kurang lebih 40 juta, berarti sudah 4 miliar diyatnya yang harus dibayarkan. Wa yajibu 'alal mu'minin an yaqumu diddal qatil, dan kaum mukminin wajib melawan siapapun orang yang melakukan pembunuhan kepada kaum muslimin, walaupun itu keluarganya sendiri, ya, walaupun kerabatnya sendiri, walaupun anaknya sendiri, tidak boleh diberikan perlindungan, ya. Maka ini harus adil, ya, tidak pandang bulu. Inilah hukum Islam, ya.
Kemudian yang kesembilan, wa annahu la yahillu lil mu'min an yansura muhditsan aw yuwiyahu. Tidak boleh, tidak halal bagi seorang mukmin untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang mengada-adakan suatu perkara yang baru dalam agama. Seseorang yang dia membuat bid'ah dalam agama. Ya. Ini sudah ditetapkan semenjak dahulu. Ya. Tidak boleh seorang mukmin untuk melindungi atau menolong, memberikan perlindungan maupun pertolongan kepada orang yang terbukti dia melakukan atau mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama. Karena ini perkara yang haram, perkara yang dilarang dalam syariat Islam. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, ya. Wa annahum idza ikhtalafu fi syai'in fa inna ma raddahu ila Allah wa rasulih. Maka 10 poin ini khusus ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk kaum muslimin, ya, di antara kaum muslimin. Yang ke-10, bahwasannya ketika kaum muslimin, ketika terjadi perselisihan di antara kaum muslimin dalam suatu perkara, maka wajib mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Apapun perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin, maka wajib dikembalikan penyelesaiannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini berlaku hingga hari kiamat, hingga sekarang, bahkan sampai nanti, sampai hari kiamat. Tiap ada perselisihan di antara kaum muslimin, maka wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dikembalikan kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, 10 poin yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan sesama kaum muslimin. Kemudian ziyadatan ala hadzal mitsaq wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam lil muslimin haqqal ukhuwah al islamiyah fi awqatin wa munasabat syatta. Maka selain 10 poin tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menambahkan perjanjian-perjanjian yang lainnya di antara kaum muslimin dalam kesempatan-kesempatan yang berbeda. Ya, jadi dalam beberapa kesempatan yang lainnya Rasulullah menambahkan poin-poin yang lain atau perjanjian-perjanjian yang lain. Wa haddahum 'ala ta'awun wat tanasur. Dan Rasulullah SAW senantiasa menghasung, yang mendorong kaum muslimin untuk saling tolong menolong, ya, saling membantu. Wat ta'adud wat takatuf, saling bahu membahu, saling menyokong, ya. Wal muasad wa isda'il khair, saling berbuat baik dan juga berusaha untuk berbuat baik kepada saudaranya sama muslim. Hatta simat hadhihi al-ukhuwah ila a'la qimatin arafaha at-tarikh, hingga akhirnya jadilah perkara-perkara ini, ya, jadi bentuk persaudaraan di antara kaum muslimin ini menjadi suatu perkara yang mencapai puncaknya, artinya mencapai nilai puncak, nilai tertinggi yang pernah diketahui di dalam sejarah manusia. Jadi apa yang diberlakukan oleh Rasulullah SAW di antara kaum muslimin ketika itu merupakan sebuah terobosan dalam sejarah umat manusia, yang belum pernah ada peraturan yang sebagus apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah. Maka ini merupakan suatu perkara yang ditetapkan dan ditulis dalam sejarah, hingga akhirnya kaum muslimin yang tinggal di kota Madinah dahulu, mereka lah yang dijadikan acuan
dalam menilai suatu masyarakat, ya. Akhirnya ada istilah masyarakat madani, ya. Masyarakat madani itu masyarakat yang diatur dengan peraturan-peraturan yang adil, ya, peraturan-peraturan yang itu tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian wa amal musyrikun fakanu ala washkil inhiyar haitsu aslamat aghlabiyatuhum ma'a sadatihim wa kubaraihim. Kemudian di sini disebutkan, adapun keadaan kaum musyrikin ketika itu, maka mereka bagaikan di tepi jurang kehancuran. Ya, kaum musyrikin yang tinggal di kota Madinah ketika itu. Ya, tadi kan saya sebutkan ada sebagian kaum musyrikin yang juga tinggal di kota Madinah. Lah bagaimana keadaan mereka? Maka mereka itu bagaikan di ujung tanduk. Kenapa? Karena mayoritas mereka itu sudah masuk Islam. Ya. Mayoritas kaum musyrikin yang tinggal di kota Madinah ketika itu hampir semuanya sudah masuk Islam bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka, pembesar-pembesar mereka. Jadi pemimpinnya suku Aus sudah masuk Islam, Sa'ad bin Mu'ad, ya, nanti salah seorang sahabat yang luar biasa perjuangannya. Begitu pula pemimpin suku Khazraj, ya, itu juga sudah masuk Islam. Dan juga kabilah-kabilah yang lainnya di kota Madinah itu para pemimpinnya sudah masuk Islam, yang dahulu mereka di atas agama kesyirikan. Maka mereka terpojok posisinya. Falam yakun fi istita'atihim al-wuquf fi wajhil muslimin, maka mereka seakan-akan sudah tidak punya muka di hadapan kaum muslimin. Ya. Mereka sudah tidak bisa menampakkan wajah mereka di hadapan kaum muslim. Maka keadaan seperti ini, fa akhadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihim, maka Nabi pun memberikan pernyataan kepada mereka, annahu la yujiru musyrikun fi wajhil muslimin, annahu la yujiru musyrikun malan li quraisyin wala nafsan wala yahulu dunahu ala mu'min. Ya, Rasulullah mengatakan, menegaskan kepada kaum musyrikin yang ikut tinggal di kota Madinah ketika itu, bahwasanya seorang musyrik tidak bisa melindungi harta dan jiwa orang-orang Quraisy. Ya. Maka kaum musyrikin yang tinggal di kota Madinah, mereka tidak boleh memberikan perlindungan kepada harta maupun jiwa orang-orang Quraisy. Dari kalangan kafir Quraisy maksudnya. Tidak boleh memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang Quraisy. Ya. Yang mereka masih di atas agama kesyirikan maksudnya. Serta selain itu tidak boleh kaum musyrikin berusaha dengan selain itu untuk menindak seorang mukmin. Ya. Artinya tidak boleh berbuat semena-mena kepada seorang mukmin. Tidak boleh mereka berkhianat, ya, mengkhianati kaum muslimin untuk berbuat makar kepada orang-orang yang beriman atas perintah dari orang-orang kafir Quraisy. Karena tentunya pemimpin-pemimpin mereka ada di Makkah, orang-orang Quraisy, ya, pemimpinnya kaum musyrikin. Maka wabidzalika intaha makana yukhsha minhum, maka dengan penegasan inilah akhirnya hilanglah apa yang dikhawatirkan dari mereka. Artinya mereka orang-orang musyrikin tidak bisa memberikan gangguan kepada kaum muslimin di kota Madinah. Sekarang terkait dengan orang-orang Yahudi, ya, bagaimana perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi? Maka disebutkan di sini yang pertama, saya percepat penyebutannya, saya langsung terjemahkan ya. Poin yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya orang-orang Yahudi termasuk orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah merupakan satu umat tersendiri di samping kaum muslimin. Ya, mereka bukan bagian dari kaum muslimin. Mereka umat tersendiri. Mereka memiliki agama tersendiri dan kaum muslimin juga memiliki agama tersendiri. Ya.
maka mereka wajib mendanai urusan mereka sendiri sebagaimana kaum muslimin wajib mendanai urusan mereka sendiri. Ya, ini benar-benar lakum dinukum waliyadin. Terkait dengan syiar-syiar agama mereka, silakan mereka biayai dengan harta mereka sendiri. Ya, kaum muslimin tidak akan ikut campur. Sebagaimana mereka juga tidak akan mencampuri urusan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, di antara mereka terdapat kewajiban untuk melawan siapapun yang memerangi golongan yang melakukan perjanjian ini, dan melawan terhadap siapapun yang menyerang kota Yathrib, ya, kota Madinah. Artinya tiap ada pihak-pihak yang berupaya melawan siapapun yang terikat perjanjian ini, baik kaum muslimin, kaum musyrikin maupun orang-orang Yahudi, maka siapapun wajib untuk menolong, memberikan pertolongan, memberikan perlawanan terhadap siapapun yang hendak melawan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ini. Jadi saling menolong, saling membantu ketika ada pihak lain yang hendak menyerang, ya. Atau siapapun yang hendak menyerang kota Madinah, maka siapapun yang terikat perjanjian ini wajib untuk melawan, memberikan perlawanan, mempertahankan wilayah mereka masing-masing. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, adanya usaha saling menasihati, ya, saling menasihati di antara pihak-pihak yang terikat perjanjian ini, serta saling memberikan perlakuan yang baik, asalkan itu selama perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam perbuatan dosa. Artinya dalam perkara dunia, ya saling berbuat baik, saling berbuat adil antara satu dengan yang lainnya. Walaupun itu antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, atau kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, bahwasanya seorang tidaklah dibebani hukuman dikarenakan tindakan dosa sekutunya. Jadi ketika misalnya seorang muslim memiliki sekutu dari orang Yahudi, ada ikatan persekutuan atau ikatan perdamaian, ya, perjanjian damai antara seorang muslim dengan orang Yahudi misalnya. Ketika orang Yahudi ini melakukan perbuatan pidana, melakukan perbuatan yang itu wajib untuk ditegakkan hukuman atasnya, maka orang muslim ini berlepas diri, artinya sama sekali tidak akan mendapatkan akibatnya, ya. Maka pihak yang bersalah itulah yang dihukum. Adapun sekutunya itu tidak ikut dihukum, asalkan sekutunya tadi tidak ikut membantu perbuatan jahat tersebut, ya, perbuatan pidana tersebut. Kemudian yang kelima, semua pihak wajib memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terzalimi, ya, dari kalangan siapapun itu, baik dari kalangan muslimin, kaum musyrikin maupun orang-orang Yahudi. Siapapun yang dizalimi di kota Madinah maka wajib ditolong, ya. Ini poin yang kelima. Kemudian poin yang keenam, ketika terjadi peperangan, ya, kaum muslimin atau kaum mukminin melakukan suatu peperangan, maka orang-orang Yahudi mereka wajib ikut mendanai kaum muslimin, ya. Maka mereka juga wajib untuk ikut menanggung biaya peperangan yang dijalani oleh kaum mukminin, karena mereka sudah diberikan jaminan keamanan tinggal di kota Madinah, ya. Maka mereka juga harus memberikan kontribusi kepada kaum muslimin. Kemudian yang ketujuh, kota Yathrib atau kota Madinah merupakan tanah suci bagi golongan yang melakukan perjanjian ini, ya. Jadi awalnya seperti itu. Kota Madinah awalnya dijadikan tanah suci khusus bagi golongan-golongan yang terikat perjanjian ini, ya, belum secara umum, tapi akhirnya kemudian jadikan kota Madinah hingga hari kiamat menjadi tanah suci, salah satu dari dua tanah suci atau tanah haram, ya. Artinya di sini dalam perjanjian ini disepakati bahwasanya kota Madinah ini kota yang dilindungi, kota yang dianggap sebagai tanah suci, tidak boleh ditumpahkan darah di dalamnya, tidak boleh dilakukan
perbuatan-perbuatan kejahatan di dalamnya. Tidak boleh dilakukan peperangan di dalamnya, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang kedelapan, setiap permasalahan dan perselisihan yang terjadi di antara mereka, maka tempat kembalinya adalah Allah dan Rasulnya. Ini wajib seperti itu diberlakukan bagaimanapun kaum muslimin yang menguasai kota Madinah ketika itu. Maka permasalahan apapun, walaupun itu terjadi di antara orang-orang kafir, tetap harus diselesaikan dengan cara hukum Allah dan Rasul. Inilah seharusnya Islam itu seperti itu, ya. Ketika Islam itu menguasai, ya, memegang kuasa, maka tentunya semua yang berada di wilayah kaum muslimin, ya, di wilayah Islam itu wajib tunduk kepada hukum Islam. Kemudian yang kesembilan, bahwasanya tidak ada perlindungan bagi Quraisy dan orang yang membantu mereka. Ya, ini menegaskan yang sebelumnya tadi, bahwasanya siapapun yang ikut melakukan perjanjian ini tidak boleh memberikan perlindungan kepada orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh memberikan bantuan kepada mereka. Ya. Tapi tentunya nanti banyak sekali termasuk poin ini, ya, termasuk perkara ini akan dilanggar oleh mereka. Ya, baik kaum musyrikin maupun orang-orang Yahudi. Ya, hingga nanti puncaknya pada peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq, ketika Madinah dikepung dari segala penjuru. Ya. Orang-orang kafir Quraisy mereka mengepung, hendak menyerang kota Madinah. Begitu pula kabilah-kabilah Arab dari berbagai wilayah yang lainnya juga ikut menyerang kota Madinah. Begitu pula orang-orang Yahudi yang dari luar Madinah juga hendak menyerang kota Madinah. Begitu lagi diperparah dengan penduduk kota Madinah dari kalangan orang-orang Yahudi khususnya, yang mereka melakukan pengkhianatan, ya. Mereka menyerang dari dalam, ya. Itu di antara perang yang terberat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat. Sampai-sampai Rasulullah dan para sahabat itu terlewatkan dari sholat asar, ya. Terlewatkan dari sholat asar sampai lupa belum melaksanakan sholat asar sampai matahari terbenam. Saking beratnya, ya. Saking gentingnya keadaan ketika itu, ya. Sampai terluputkan dari satu sholat, akhirnya diqadha oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ya. Sholat asarnya diqadha di waktu maghrib, ya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu nanti akan kita lewati nanti kisahnya. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir di sini, bahwasannya tidak akan merubah perjanjian ini selain orang yang zalim ataupun orang yang melanggar perjanjian ini. Jadi siapapun tidak boleh merubah apa yang sudah tertulis dalam perjanjian ini. Siapapun yang melakukannya, maka dia orang yang zalim, yang dia wajib untuk diperangi, wajib untuk dilawan. Maka itulah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perjanjian inilah, poin-poin perjanjian tadi yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi. Maka jadilah Madinah dan seluruh penjurunya merupakan negara yang memiliki kemerdekaan dan kepemimpinan. Putusan yang ditaati ada pada kaum muslimin, dan pemimpin negara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah daulah Islamiyah yang pertama kali ada di muka bumi. Ya, daulah Islamiyah artinya Islam setelah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah awal dari tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka apa yang kita bisa pelajari pada kesempatan malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjut pada bab berikutnya tentang bagaimana upaya orang-orang Quraisy. Tentunya mereka tidak tinggal diam ketika mendapati situasi seperti ini. Maka mereka berupaya berbuat makar, ya, untuk untuk memberhentikan, ya, upaya penyebaran Islam oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari kota Madinah. Itu insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.